Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Reksa Aquatic. Oke, jadi video kali ini teman-teman aku bakal sedikit ngebahas tentang cara menangani atau cara menangani penyakit ikan ya, yang menurut aku ini paling berbahaya teman-teman ya, di antara yang lain mungkin ya. Jadi penyakit ikan itu namanya fin rot ya, yang menyerang ikan predator. Nah, kebetulan ikan predator aku yang di sini juga terserang fin rot teman-teman ya. Nah, kenapa ya, bahkan aku sendiri menyebutnya silent killing ya. Kenapa disebut silent killing? Karena tidak terasa dan seperti tampak biasa saja, tetapi memang mematikan teman-teman. Kenapa mematikan? Jadi biasanya fin rot ini kan dikenal dengan busuk sirip ya teman-teman. Jadi sirip ikan itu busuk perlahan karena diserang oleh beberapa bakteri teman-teman. Nah, kenapa ya aku bilang ini berbahaya ya? Karena kalau disirip sih oke ya, nggak terlalu. Ini paling agak dimana siripnya rusak. Tetapi yang berbahaya ini ketika fin rotnya ini menyerang bagian tubuh lain, yaitu yang paling vital, yaitu insang teman-teman ya. Insang itu kan alat pernapas untuk ikan. Nah, ketika alat pernapasan ikan ini terserang bakteri ini dan menjadi rusak, otomatis kan ikan nggak bisa bernapas teman-teman, kesulitan bernapas. Nah, itu di sana yang memang menyebabkan fin rot ya. Salah satu ikan aku yang juga kemarin tampak biasa saja tetapi tiba-tiba mati, yaitu ikan Oscar aku teman-teman ya, seperti di video selain sebelum cuplikan ini teman-teman bisa dilihat. Nah, dari cuplikan itu teman-teman ya, aku berasumsi ini penyakit memang sangat berbahaya. Nah, kali ini aku bakal lakukan treatment atau cara-cara bagaimana untuk mencegah fin rot itu sendiri. Adapun mungkin yang akan aku lakukan teman-teman, yaitu yang pertama, aku pisahkan dulu, aku karantina dulu ikan yang terserang. Kemudian ikan yang sehat juga aku pisahkan dulu. Kemudian yang ketiga, aku recycle akuariumnya ya. Jadi si tanknya tuh kita bersihkan semua, sampai filternya, sampai mesinnya, sampai heaternya, semua kita akan bersihkan teman-teman ya. Jadi supaya tidak ada lagi bersih kan teman-teman. Karena si bakteri fin rot ini biasanya walaupun ini di filter terus di talang air, talang penyaringan juga dia bisa menempel di sana. Jadi kita harus kurang total 100% teman-teman. Kemarin aku coba cuma beberapa persen, kurang 10%, tetapi hasilnya masih tetap sama, masih ada. Jadi oke teman-teman, kita lanjut aja ya. Untuk yang belum subscribe teman-teman, lanjut. Ya teman-teman, tank aku yang terserang fin rot ya. Jadi awalnya tuh dari ada ikan Oscar ya, yang memang si siripnya tuh terkena kayak putih-putih dan perlahan-lahan habis teman-teman ya. Kemudian ini juga ada satu ikan, yaitu ikan pibas aku. Bagaimana, coba lihat siripnya teman-teman. Siripnya perlahan-lahan habis digrogoti oleh fin rot tuh, sampai lukanya separah ini teman-teman ya. Terus ini juga tuh tanda-tandanya juga ada ya nih, tuh lihat teman-teman. Nah, ini fin rot teman-teman ya, hati-hati ya, ini fin rot. Kemudian ikan maser juga hampala yang aku beli baru itu kan, dia tuh sering gesek-gesekan tubuhnya tuh kan, lihat gesekan tubuhnya ke ini apa, ke dasar akuarium. Nah, itu kan terserang jamur fin rot itu teman-teman ya.
Nah ini juga beberapa tanda memang di ikan-ikan lain pula seperti itu teman-teman ya. Nah, bakalan pisahkan dulu ikannya, yang mana yang terkena fin rot ya bakalan kita pisahkan ke tank karantina di sana. Itu ember lihat dulu ya. Oke teman-teman. Ini ada dua ikan yang sakit, yaitu ikan pibas teman-teman ya. Ini kita karantina dulu di sini. Nah untuk ikan yang lainnya kita bakal angkut ke tank karantina yang tank sementara yang lain ya, supaya kita bisa membersihkan tank ini teman-teman. Oke lanjut lagi. Oke teman-teman, setelah dikuras kita kasih air panas ya. Air panas tapi nggak terlalu panas ya. Yang minimal hangat-hangat ya gitu teman-teman, supaya ini ya mengurangi bakteri yang ada di tank ini teman-teman. Nah itu udah dikeluarkan ya tanknya tuh, udah dikeluarkan tanknya, ikannya udah di karantina dulu, dipindahkan, kita cuci bersih dulu nih. Teman-teman, ada satu hal yang biasa aku gunakan untuk membersihkan akuarium dari bakteri seperti itu teman-teman, yaitu ini garam dapur. Pakai garam dapur langsung aja garam dapurnya. Nah begini, sudah begini kita gosok teman-teman pakai tangan. Nah fungsinya kan ini untuk apa, membersihkan bakteri yang ada, bakteri jahat ya, yang ada di akuarium, yang ada di tank ya. Oleskan merata seperti ini. Nah, oke, begini saja. Terus ke bagian sini juga sama, semua bagian kita oleskan teman-teman. Ini supaya bakterinya mati, bakteri jahat yang menghuni tank ini mati ya. Dan dalam garam itu mengandung antiseptik ya. Seperti ini saja. Bakteri nggak akan bisa bertahan ya kalau kita pakai garam. Sama kayak pengawet alami di ikan asin juga kan teman-teman, supaya ikan asinnya terlindung dari bakteri itu kan pakai garam antibakteri ini. Jadi bakteri di dalam tank kita basmi pakai garam, biarkan dulu sekitar 20 menit teman-teman sebelum dicuci lagi. Oke ini teman-teman, si filternya ini udah diganti, semuanya diganti ya. Kemudian tanknya juga kita bersihkan full total ya, kita bersihkan. Jadi insya Allah lah. Terus kita juga pakai garam lagi, pakai akriflavin juga tanknya ya. Nah inilah teman-teman ya hasilnya, nanti updatein ya ketika memasukkan ikannya. Oke teman-teman, jadi begini ya, ini setelah tanknya dibersihkan dan diganti water change 100% airnya, dan juga beberapa ikan
ini dikarantina teman-teman ya. Jadi ikan yang terkena penyakit kita karantina terlebih dahulu supaya untuk penyembuhan ya. Kalau di sini kan pasti dia kena buli lagi gitu. Oke teman-teman, jadi inilah lokasi untuk karantina ikannya. Nah jadi kalau yang itu disimpan di atas ya, kalau yang masih sehat. Kalau yang sakit kita karantina di sini dengan heater dan juga aerator. Juga tidak lupa kita beli kasih ini ya, antibiotik. Ini super tetra ya, super tetra. Jadi katanya 100 liter satu kapsul ini kira-kira 50 literan lah kita takarnya ya. Jadi kita kasih setengahnya teman-teman. Oke lanjut. Tetrasislinnya kita tebarkan aja di airnya ya. Jadi ini antibiotik atau antibakteri ya, supaya bakterinya yang ada di sini mati. Bakteri ya, bakteri jamurnya seperti itu, bakteri Finroot. Oke teman-teman, seperti itu saja ya penanganannya yang kita lakukan hari ini. Penanganan yang kita lakukan teman-teman, dari mulai awal dikuras habis sampai ininya karantina ikan. Teman-teman, jadi sekian aja ya untuk bagaimana cara penanganan ikan predator kita atau ikan, biasanya ikan yang komteng ya, yang banyak, yang dalam satu tank itu ada beberapa ikan biasanya terkena penyakit itu, biasanya terkena penyakit Finroot ya. Menurut aku memang penyakit Finroot ini adalah penyakit yang sangat-sangat berbahaya ya, karena dia menyerang insang. Terus kalau siripnya doang nggak apa-apa gitu, tapi ini kan kalau bakterinya menyerang insang itu fatal sekali teman-teman. Terus juga cepat sekali menular ya teman-teman, apalagi kondisi ikan yang misalnya kondisi daya tahan tubuhnya lemah, nah itu gampang sekali terserang ya. Adapun mungkin penyebabnya dari kualitas air teman-teman, jelas ya. Jadi kualitas air yang buruk itu akan menyebabkan atau menimbulkan bakteri-bakteri dari kayak Finroot seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk selalu membersihkan tank itu minimal water change 2 hari atau 3 hari itu sekali ya, walaupun cuma 10%. Yang penting air itu harus selalu terganti teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu aja ini tips dari saya atau penanganan ikan yang terkena Finroot ya, yang aku bahkan sebut itu silent killing ya, karena membunuh secara diam-diam gitu kan, berbahaya memang. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.